sini operasi 8 jam. Oke. Siap ya? Siap. Mungkin kalau misalkan nanti donornya maksimal keluar banyak ya bisa lebih lama lagi. Oke. Nanti kalau untuk makan siangnya ada break. Oke. Jam 1 mungkin atau jam 12, antara jam 12 sampai jam 1 itu ada break makan siang. Tergantung selesai pengambilan donor. Sebelumnya pernah operasi mas? Apa? Pernah operasi? PRP dia. PRP. Udah pernah operasi PRP. Oke sih mas. PRP itu juga berapa menit ya dia? Setengah jam nggak? Apa 20-an? Ya kalau disuntiknya paling cuma nggak nyampe 15 menit lah disuntik bagian sininya itu. Sama nyiapinnya itu. Ngekstrak darahnya. Saya dokter Nurul, jadi nanti dokter yang akan bantu proses penanaman rambut Bapak. Jadi penanaman rambut ini nanti akan pakai metode namanya FUE. Jadi kita ngambil folikelnya satu persatu, lalu nanti ditanam di bagian yang memang kosong. Untuk waktunya nanti berkisar bisa dari 5 hingga 10 atau 12 jam. Itu tergantung dari kebotakannya. Nah, sebelum kita pengambilan melakukan prosedur operasi, ada namanya prosedur preoperasi. Nah, di prosedur preoperasi ini kita akan cek tanda vitalnya Bapak, misalnya tanda vitalnya bagus atau enggak, tekanan darahnya bagus atau enggak, lalu nanti ada juga pengambilan darah. Pengambilan darah ini tujuannya adalah kontak safety antara petugas dan juga Bapak dan Bapak terhadap petugas. Nah, apa yang kita cek nanti ada 4 panel, yaitu HIV, hepatitis B, C, dan juga sifilis. Nah, itu nanti tidak keberatan kah? Keberatan. Oke, sebelumnya udah cari tahu atau tentang rambut ini atau belum? Sedikit sih, tapi nggak sampai depan. Oke, kira-kira yang udah tahu terkait tanam rambut ini apa aja yang bisa Bapak udah tahu? Mungkin udah lihat YouTube-nya Mas Ali. Iya, ada lihat YouTube, sama paling nanya ini do and don't-nya sih. Maksudnya setelah after. Oke, jadi nanti ada beberapa tantangan, mungkin saya jelaskan lebih lanjut mungkin saat prosedur. Tantangannya apa? Misalnya kayak tidak boleh terkena matahari secara langsung, atau pakai topi itu dalam kurun waktu 3 bulan. Oke, 3 bulan nggak boleh pakai. Ya, jangan pakai topi atau helm atau berenang seperti di pantai. Itu salah satu tantangannya. Oke, di sini saya kita tangan Mas dan identitas. Jadi saya telah mendapatkan informasi yang terkait info ini. Lalu saya telah menerima informasi di atas untuk setuju dilakukan tata rambut. Terusnya setuju dulu. Nanti anestesi 2 kali mas untuk area belakang pengambilan donor. Jadi ini mas masuk, keluar hasil dicukur, habis itu ambil anestesi. Itu bagian area belakang dulu, baru habis itu dihentikan lagi, tapi itu bukan anestesi dia. Dia kayak untuk bius membengkakkan gitu. Biar paru-paru mas itu ngembang nanti mudah dalam pencabutan donor. Jadi kalau udah pencabutan donor, ditutup kepalanya, beri makan siang. Setelah makan siang lanjut anestesi itu di tempat. Yang bikin apa kopi tidak boleh itu karena dia neken ya. Topi itu. Topi. Topi itu gini mas, jahatnya topi itu dia ngebikin rambut jadi tipis. Nggak ada sirkulasi sih mas, jatuhnya kayak Karena nggak sirkulasi Kayak ya. ketenar gitu loh mas. Iya, maksudnya karena ketekan kan. Iya. kan lembab, apalagi panas kan, kita berkeringat lebih, ketahan. Untuk orang kayak mungkin kayak siapa ya, orang-orang yang rambutnya liar mah, genetiknya kuat ya, kayak kan gitu. Pakai topi mereka nggak ada masalah. Cuma kayak untuk saya mas misalkan kan tipis, ada genetik kebotakan M dari keluarga gitu ya. Gampang stres juga, terus tiba-tiba pakai topi itu dalam 1 tahun aja mas, kebotakannya makin parah. Masih sering pakai topi? Enggak sih sebenarnya.
Dulu pernah, tapi sebelum rontok ya. Terus udah nggak pernah lagi, malah rontok. Kerontok kan mulai dari tahun berapa mas? 2021 kayaknya. Oh 4 tahun. Berarti dulu gondrong. Dulu pernah gondrong. Lebat atau bagus ya? Lebat dulu. Lebat. Tapi memang lebar karena keturunan. Dikit tipis. Kalau lebar sih dari kecil memang udah lebar. Ininya lebar gitu. Tapi untungnya lebar emasnya nggak mengkilat gitu. Kalau saya ini kan mengkilat gitu ya. Mungkin juga kok kalau keringetan. Udah pernah dibotak belum? Kayak botak umum banget ya. Gitu sih. Jadi habis ini diukur dulu kak. Gimana? Diukur dulu habis ini. Diukur 3 garisin baru. Oke, sekarang boleh tidurnya kurang ya. Ini saya mengambil donor ya mas ya. Nanti akan dibius terlebih dahulu. Mungkin momen bisnis ah. bisa. Mesti siap-siap kan? Iya, makanya saya inform dari awal. Nanti akan dibius, mungkin pertama akan sakit. Nah, setelah 5 menit setelah dibius, nanti ada bius yang keduanya. Nah, itu nanti akan terasa tidak sakit. Ya. Tapi yang pertama memang cukup sakit. Oke. Nanti saya kasih aba-aba ya. Ini aja nanti kalau kedinginan kakinya ngomong ya mas ya.